Selamat siang. Perkenalkan, saya Adikan Nursalim, NPM 21721030 dari kelas PTK 4B dari kelompok 1 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dita Bintang M dengan NPM 2172213031. Saya dari kelas PTKB dari kelompok 1 dan rekan saya selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Asani Rizky Hoirunisa dengan NPM 21721032 dari kelas PTK 4B kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu morfologi, klasifikasi, dan PCO PKO tentang kelapa sawit. Di antara produk perkebunan dan pertanian yang ada di Indonesia, tanaman kelapa sawit memang masih menjadi primadona hingga saat ini. Maka sangat perlu mempelajari tentang klasifikasi dan morfologi tanaman kelapa sawit untuk lebih mengenalkan tanaman ini kepada masyarakat umum. Komoditas ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri saja, bahkan kelapa sawit merupakan salah satu komoditi ekspor yang cukup bermanfaat bagi perekonomian Indonesia. Sebenarnya tanaman kelapa sawit berasal dari Afrika Barat sejak tahun 1910. Namun, justru tanaman ini sangat tumbuh subur di Indonesia dan menjadi mata pencaharian yang sangat menguntungkan bagi masyarakat Indonesia, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kita juga perlu mempelajari klasifikasi dan morfologi tumbuhan kelapa sawit agar bisa mengolah tanaman ini dengan baik. Mengenal klasifikasi dan morfologi tanaman kelapa sawit dapat membuat Anda lebih tahu bagaimana cara menanam, merawat, hingga memanen tumbuhan ini. Klasifikasi tanaman kelapa sawit. Kingdom Plantae, Infakingdom, Streptophyta, Subkingdom Viridiplantae, divisi Tracheophyta, superdivisi Embryophyta, subdivisi Spermatophytina, ordo Areacales, kelas Magnoliopsida, genus Elaeis-Jack, family Arecaceae, dan spesies Elaeis guinensis Jack. Setelah mengetahui klasifikasinya, kita juga wajib mengetahui morfologinya agar tidak kesulitan dalam mengelola bisnis kelapa sawit nantinya. Berikut adalah morfologi tanaman kelapa sawit mulai dari bentuk akar sampai bentuk buahnya. Akar. Tanaman kelapa sawit termasuk ke dalam tanaman berbiji satu atau monokotil yang memiliki akar serabut. Saat awal perkecambahan, akar pertama muncul dari biji yang berkecambah atau radikula. Setelah itu, radikula akan mati dan membentuk akar pertama atau primer. Selanjutnya, akar primer akan membentuk akar sekunder, tersier, dan kuarter. Perakaran kelapa sawit yang telah terbentuk sempurna umumnya memiliki akar primer dengan diameter 5-10 mm, akar sekunder 2-4 mm, akar tersier 1-2 mm, dan akar kuarter 0,1-0,3 mm. Akar yang paling efektif menyerap air dan unsur hara adalah akar tersier dan akar kuarter yang berada di kedalaman 0-60 cm dengan jarak 2-3 meter dari pangkal pohon. Fungsi utama dari akar tersebut adalah 1. Menunjang struktur batang ke atas tanah, 2. Menyerap air dan unsur-unsur hara dari dalam tanah, dan ketiga sebagai salah satu alat respirasi. Batang kelapa sawit berdiameter 25-75 cm, namun di perkebunan umumnya 45-65 cm. Pangkal batang lebih besar daripada tanaman yang lebih tua. Batang kelapa sawit merupakan batang tunggal yang tidak bercabang. Laju pertumbuhan batang dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Bila berada pada kondisi yang sangat cocok, tinggi batang bisa mencapai 20 meter lebih, namun umumnya di perkebunan hanya berkisar antara 15-18 meter. Batang kelapa sawit biasanya terbungkus oleh pelepah daun sehingga batang tampak lebih besar. Bila dipangkas, maka akan terlihat berbentuk spiral yang mengarah ke atas. Biasanya sisa pelepah ini akan lepas setelah usia 10 tahun. Pelepah kelapa sawit meliputi helai daun. Setiap helainya mengandung lamina dan midrib. Racis tengah
petiol, dan kelopak pelepah. Helai daun berukuran 55 cm hingga 65 cm dan menguncup dengan lebar 2,5 cm hingga 4 cm. Setiap pelepah mempunyai lebih kurang 100 pasang helai daun. Jumlah pelepah yang dihasilkan meningkat sehingga 30 hingga 40 ketika berumur 3 hingga 4 tahun dan kemudiannya menurun hingga 18 hingga 25 pelepah. Stomata atau rongga daun terbuka untuk menerima cahaya dalam proses fotosintesis pada permukaan helai daun. Pelepah matang berukuran hingga 7,5 cm dengan petiol lebih kurang 1/4 dari panjang pelepah serta mempunyai duri. Setiap buahnya akan tumbuh 2-3 pelepah baru di pohon kelapa sawit. Daun. Seperti tanaman palem lainnya, daun kelapa sawit merupakan daun majemuk. Daun berwarna hijau tua dan pelepah berwarna sedikit lebih muda. Penampilannya sangat mirip dengan tanaman salak, hanya saja dengan duri yang tidak terlalu keras dan tajam. Bentuk daunnya menyirip, bersusun roset pada ujung batang. Biasanya, tanaman kelapa sawit memiliki 40 hingga 55 daun. Jika tidak dipangkas, dapat mencapai 60 daun. Tanaman kelapa sawit tua membentuk 2-3 daun setiap bulannya. Sedangkan yang lebih muda menghasilkan 3-4 daun per bulan. Produksi daun ini dipengaruhi oleh faktor umur, lingkungan, musim, iklim, dan genetik. Produksi daun meningkat hingga umur 6-7 tahun, kemudian menurun pada usia 12 tahun. Selanjutnya, produksi daun tetap berkisar antara 22 hingga 24 daun per tahun. Bunga. Bunga jantan dan betina terpisah dan memiliki waktu pematangan yang berbeda, sehingga sangat jarang terjadi penyerbukan sendiri. Penyerbukan kelapa sawit terjadi melalui mekanisme yang disebut dengan penyerbukan silang, yang dilakukan terutama oleh kumbang, introduksi Elaidobbius camerichinus, angin dan tirip. Juga dapat membantu penyerbukan kelapa sawit karena dalam satu pohon tidak ditemukan bunga jantan dan betina yang mekar dalam waktu bersamaan. Salah satu perantara efektif dalam membantu proses penyerbukan bunga adalah serangga penyerbuk, dan juga kemunculan bunga jantan dan betina berbeda yang dapat menyebabkan tingkat kematangannya berbeda juga. Bunga jantan memiliki bentuk lancip dan panjang, sementara bunga betina terlihat lebih besar dan mekar. Tanaman kelapa sawit dengan tipe cangkang Passifera bersifat female, steril, sehingga sangat jarang menghasilkan tandan buah, dan dalam produksi benih unggul digunakan sebagai tetua jantan. Buah. Buah kelapa sawit mempunyai warna bervariasi dari hitam, ungu, hingga merah, tergantung bibit yang digunakan. Buah bergerombol dari tandan yang muncul dari tiap pelepah. Kandungan minyak bertambah sesuai kematangan buah setelah melewati fase matang. Kandungan asam lemak bebas FFA, free fatty acid, akan meningkat dan buah akan rontok dengan sendirinya. Kelapa sawit mengandung kurang lebih 80% perikarp dan 20% buah dengan daging buah yang tipis, sehingga kadar minyak dalam perikarp hanya mencapai sekitar 34-40%. Tanaman kelapa sawit di Indonesia terdiri dari 3 varietas, yaitu Dura, Passifera, dan Tenera. Buah dari setiap varietas memiliki perbedaan dari segi tempurung, ketebalan daging, dan rendemen minyak. Sedangkan menurut warna buahnya, kelapa sawit digolongkan menjadi 3 varietas, yaitu Nigrescens, Virescens, dan Albescens. Buah kelapa sawit menghasilkan 2 jenis minyak yang berbeda, yaitu CPO, crude palm oil, yang merupakan minyak sawit mentah, dan PKO, palm kernel oil, minyak inti sawit. CPO, minyak kelapa sawit murni, crude palm oil. CPO merupakan minyak kelapa sawit mentah dan menjadi salah satu minyak nabati paling populer. Produk ini diperoleh dari hasil ekstraksi atau proses pengempaan daging buah kelapa sawit dan belum mengalami pemurnian. CPO berbeda dengan minyak inti sawit.
meskipun dihasilkan dari buah yang sama. CPO dihasilkan dari daging buah sawit, mesokarp, sedangkan PKO dihasilkan dari inti buah, kernel. Perbedaannya terletak pada kandungannya. CPO menghasilkan beta-karoten yang tinggi, sedangkan PKO tidak mengandung beta-karoten. CPO digunakan untuk bahan baku minyak goreng dan margarin. Selain itu, CPO juga digunakan untuk bahan baku kosmetik dan juga dikembangkan sebagai bahan bakar nabati dengan program biodiesel. PKO, pengolahan minyak inti sawit atau biasa disebut palm kernel oil. Setelah didapat minyak PKO, kemudian dimurnikan. Dalam proses purifikasi, produk PKO setelah melalui alat palm kernel oil purifier dengan mutu standar. Itulah hasil dari presentasi kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.